Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan kembali tentang FPB dan KPK. Ini adalah sambungan atau lanjutan dari faktorisasi prima kemarin. Nah, FPB itu apa? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Dan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bedanya apa? Kita simak dulu yuk sifat dari FPB dan KPK itu sendiri. FPB dan KPK itu sendiri sifatnya seperti apa? Nah, jika KPK dia punya sifat yang baik, dermawan. Ya, jadi kalau misalkan dia punya apa-apa, itu apa aja dikasih. Misal, contoh, kalau misalkan KPK di dompetnya punya uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000, maka oleh KPK semua uang itu akan dikasih. Nah, gimana nggak dermawan? Coba ya KPK. Ya, nah sedangkan gimana sih sifat FPB? Nah, untuk sifat FPB itu adalah kebalikannya. FPB itu pelit, ya. Jadi, kalau misalkan mau ngasih sesuatu, FPB itu pasti nyari yang terkecil. Nyari yang nominalnya, sayang banget sama uang. Ya, jadi kalau misalkan di dompetnya FPB punya uang 2.000, 5.000, 10.000, 20, 50, dan 100, maka FPB akan mencari yang terkecil. Jadi yang dikasih yang 2.000. Ya, ayo siapa yang kayak FPB? Ya, mudah-mudahan enggak ya. Nah, setelah melihat sifat dari FPB dan KPK, gimana sih cara menentukan FPB dan KPK supaya teman-teman paham nih sifatnya tadi? Ya, cara menentukan FPB dan KPK itu ada dua cara. Yang pertama, dengan cara pohon faktor seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, atau cara yang kedua dengan cara pembagian. Nah, kita cara pertama dulu. Misal FPB dari 20 dan 30. Bagaimana caranya? Maka yang pertama kita tentukan dulu pohon faktornya. Ya, yaitu angka 20 dibagi dengan angka prima. Di sini kita bagi 2, hasilnya 10, dibagi 2 lagi hasilnya 5. Maka faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nah, sama halnya dengan angka 30, kita bagi 2 hasilnya 15, bagi 3 hasilnya 5. Maka faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, ingat ya, sifat FPB itu dia pelit. Jadi, kalau ngasih uang, kalau di dompetnya cuma satu lembar, dia sayang banget. Jadi, dia nyari yang ada temennya. Ah, ini nih, ada angka 2 sama angka 5 yang ada 2 nih. Nah, maka itu yang dikasih oleh FPB. Dan ingat, FPB ngasih yang terkecil ya. Nah, jadi misal dari angka 2 yang terkecil antara 2 dan 2 pangkat 2 adalah 2 dan angka 5. Jadi FPB-nya adalah 10 ya. Nah, gimana cara menentukan KPK? Nah, kita akan menentukan KPK dari angka yang sama ya, supaya teman-teman bisa melihat nih perbedaan antara FPB dan KPK itu sendiri. Ya, kalau tadi FPB itu ngambil yang terkecil, nah ingat kalau misalkan KPK itu kebalikannya. Ya, sama halnya seperti tadi, 20 dan 30 kita tentukan dulu faktorisasi primanya. Ya, nah setelah itu kita tentukan lagi. Maka 20 lingkari ya yang angka primanya. Nah, 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 dikali 5.
30, 2 kali 3 kali 5. Nah, ingat ya teman-teman, KPK itu sifatnya baik. Jadi dia itu semuanya dikasih dan akan pilih yang paling besar. Ya. Nah, misal dari 2, dia milih yang paling besar. Berarti 2 pangkat 2. Terus ada 3.000 juga, kita ambil 3. Terus ada 5 juga, maka kita juga ambil 5. Dikasih deh. Ya, jadi KPK dari 20 dan 30 adalah 4 kali 3 dikali 5. Hasilnya sama dengan 60. Nah, itu cara pertama ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik atau teman-teman bisa pilih cara kedua. Nah, cara keduanya adalah dengan dibagi angka yang sama, dua angka ini. Ibu kasih contoh FPB dan KPK dari 12 dan 16. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita coba bagi dengan angka yang sama, dua angka ini. Jadi nggak satu-satu kayak tadi ya. Kita langsung dua-duanya. Nah, kita coba deh bagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6. 16 bagi 2, 8. Nah, setelah itu berarti dilingkarin kalau misalkan memang angka tersebut bisa dibagi dua-duanya. Nah, setelah itu dibagi 2 lagi. Hasilnya 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Maka dilingkarin lagi angka 2-nya. Nah, 3 kan nggak bisa dibagi 2, maka kita naik ya. Maka dibagi 3, hasilnya 1. 4 bisa dibagi 3 tidak? Tidak bisa ya. Jadi kita diamkan saja. Nah, setelah itu kita bagi 4 supaya hasilnya jadi 1, 1. Ya, jadi yang tidak bisa dibagi didiamkan saja. Nah, cara menentukannya FPB itu hanya dituliskan yang angka yang kita lingkari saja. Ya, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sedangkan KPK, ingat ya sifatnya KPK itu baik, jadi dikasih semuanya. Nah, maka kita tulislah pembagi semuanya. 2 kali 2 kali 3 dikali 4. Hasilnya adalah 48. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana? Mudah kan teman-teman? Ya, itu adalah cara menentukan FEB dan KPK. Nah, silahkan kalian bisa memilih menggunakan cara 1 atau cara 2 yang menurut kalian paling mudah. Oke, nah setelah ini itu saja dari Ibu. Silahkan mengerjakan worksheetnya. Assalamualaikum.